Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa 'afiyatin wa sitrin وأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subuh hari ini kembali kita diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita insyaAllah. Semoga saudara kita yang lagi enggak sehat, dalam kesulitan, disehatkan dan dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Salawat beserta salam terus kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang doa wa zikru ba'da shalah atau uqbas shalah. Doa dan zikir dan adab-adabnya setelah sholat. Mudah-mudahan saya belum sampaikan tema ini. Bapak-Ibu sekalian, saya kasih pengantar sedikit. Kadang kita ini ya umat Islam memahami bahwa kalau berdoa, sering berdoa, berzikir 24 jam, maksudnya zikirnya enggak putus-putus, itu perbuatan sufi. Ya, banyak berzikir, banyak berdoa itu sufi, harus orang tertentu, amalan orang tertentu. Nah ini cara pandang yang keliru. Kenapa? Banyak berdoa, banyak berzikir itu perintah Allah untuk semua orang yang beriman pada Allah SWT. Jadi kalau kita berzikir, zikir aja. Perbanyak zikir di mana saja, kapan saja, lagi berdiri, lagi duduk, lagi berbaring. Ayatnya kan begitu sekalian. Nah, kita ini kalau ada yang zikir khusus atau majelis zikir khusus berarti itu aliran lain, tarekat. Padahal perintah zikir itu untuk semua kita. Nah, yang kedua, kadang kalau ada orang hafal Quran, banyak baca Quran, hafal Quran, oh itu khusus para ustaz. Hafal Quran itu para ulama saja. Ini juga keliru Bapak Ibu sekalian. Hafal Quran itu untuk semua umat Islam. Siapa saja, mau ustaz mau tidak ustaz, ulama atau tidak ulama, kiai atau tidak kiai, dia harus hafal Quran. Bapak Ibu sekalian, sesuai kemampuan. Kalau dia mau 30 juz, silakan 30. Kita di Indonesia kalau hafal Quran itu ya ustaz saja.
Memang yang mau masuk surga itu hanya ustaz. Nah ini penting Bapak sekalian. Kadang cara berpikir kita tuh sehingga kita itu nggak hafal Quran, biasa aja. Tugasnya ustaz hafal Quran. Nah, hafal Quran itu padahal untuk semua manusia yang beriman pada Allah SWT, yang beriman pada Al-Quran. Makanya para salafus soleh umur 60, 70 itu masih hafal Quran, Pak. Beberapa bulan lalu saya baca di media salah satu yang diwisuda hafal Quran 30 juz, ibu-ibu umur 75 tahun. Ibu-ibu umur 75 tahun. Makanya di Mesir itu sekalian, saya kebetulan lama di Mesir, tukang sapu itu hafal Quran, satpam hafal Quran, Pak. Bahkan pendeta Koptik, Kristen Koptik, ada yang hafal Quran. Ya, jadi menunjukkan bahwa zikir, hafal Quran, amal-amalan ini bukan untuk orang khusus, tetapi untuk semua umat Islam. Saya udah tua, Ustaz, nggak ada cerita tua nggak bisa hafal Quran. Apalagi kita yang sudah pensiun, lebih banyak waktu untuk hafal Quran, untuk menghafal doa-doa, menghafal zikir, banyak berzikir dan seterusnya. Kenapa? Karena kita semuanya taqarrub kepada Allah itu juga termasuk ibadah-ibadah itu, bukan hanya ibadah sholat, puasa, zakat. Memang dalam zikir dan doa terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat ini, Bapak-Ibu sekalian, di para kaum salaf tidak ada perbedaan pendapat sebenarnya, udah nggak ada masalah. Cuma di zaman kita nih tiba-tiba kemudian jadi masalah. Kenapa? Di antara sebab perbedaan pendapat itu nggak faham terhadap, ada yang kelompok yang tidak faham terhadap masalah usul fiqh, masalah penetapan hukum. Yang kedua, ada yang tidak faham tentang istidlal, mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang tidak jadi dalil, jadi dalil. Yang harusnya jadi dalil, tidak dijadikan dalil. Ada yang tidak paham apa dalil umum, dalil khusus, nggak paham. Mutlak muqayyad, nggak paham. Sehingga memahami secara letterlek hadis itu, nggak ada hadisnya berarti nggak boleh. Ini problem, menimbulkan banyak pertentangan di dalam masyarakat. Padahal sebenarnya nggak ada masalah. Di antaranya yang kita bahas ini adalah al-azkarul warida uqbas shalah, zikir dan doa setelah sholat. Ada yang mengatakan setelah sholat nggak ada doa, yang ada adalah zikir saja, dan zikirnya tertentu saja, nggak boleh zikir yang lain. Bahkan setelah sholat nggak boleh salaman, nggak ada Nabi salaman musafahah ba'da sholat. Tapi ketika main HP setelah sholat boleh. Kenapa? Karena bisa jadi mereka tidak membaca, mempelajari apa yang disebut mutlak muqayyad dalam penetapan hukum Islam. Contoh Bapak-Ibu sekalian, zikir itu ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak itu adalah zikir
atau doa. Saya gabung dua saja karena tidak bisa dipisahkan antara doa dan zikir. Zikir dan doa yang disebut zikir doa mutlak. Apa itu mutlak? Dilaksanakan zikir dan doa mutlak itu adalah zikir yang tidak ditentukan jumlah, waktunya, dan redaksinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, lagi duduk pingin zikir, zikir aja. Mutlak namanya, tidak ditentukan waktunya. Saya mau zikir, baca la ilaha illallah ada aja deh, 1000 la ilaha illallah. Tidak ada masalah, itu namanya zikir mutlak. Saya mau doa dah, banyak-banyak doa. Sebelum sholat saya banyak doa. Saya kalau lagi jalan-jalan piknik di keluarga di taman yang luas, saya doa. Zikir doa saja bebas, tidak ada larangan dalam Islam. Itu disebut dengan zikir dan doa mutlak. Apalagi setelah sholat. Apa dalilnya Bapak Ibu sekalian? Dalilnya Al-Quran, hadis. Allah Subhanahu wa taala, "Wazkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada aku sebanyak-banyaknya. Gak ada Allah batasi sekian. Gak ada Al-Quran. Kita bahas masalah Al-Quran dulu. Tidak ada Al-Quran yang membatasi zikir harus 1000, 2000, zikir harus 3 kali dan seterusnya. Gak ada. Dalil ini disebut dengan dalil mutlak, umum. Sehingga kalau kita gunakan gak ada masalah berdasarkan ayat ini. Yang bid'ah itu tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya kita beribadah. Begitu juga zikir, zikir. Zikir dan doa ini Bapak Ibu sekalian. Kapan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Ini juga perintah umum. Kapan saja berdoa, silakan. Ini yang disebut dengan zikir doa mutlak. Ini disepakati oleh para ulama 4 mazhab boleh berdasarkan ayat-ayat dan dalil-dalil yang saya bacakan tadi. Enggak ada yang boleh batasi orang berzikir. Enggak ada. Siapa yang membatasi? Para ulama di 4 mazhab ini, karena kita belajar 4 mazhab. 4 mazhab itu mengatakan siapa yang berani membatasi perintah Allah yang umum kecuali Nabi, Bapak Ibu, maka dia telah membuat syariat. Gak boleh doa sembarangan gitu. Gak boleh zikir sembarangan di sini, di tempat lain. Zikirnya itu harus setelah sholat saja. Zikirnya itu hanya pagi dan sore saja. Gak boleh yang lain. Dia telah membuat syariat. Apa itu maksudnya membuat syariat? Maksudnya dia sudah menyamai Tuhan, menyamai Allah bikin syariat. Karena yang berhak membuat syariat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perintahnya itu umum, dikhususkan sama dia. Siapa yang mengkhususkan dalil umum padahal tidak ada hadisnya yang mengkhususkan atau ayatnya yang mengkhususkan, maka dia telah membuat syariat. Terus anak kita lagi main bola, baca bismillah, bismillah. Atau dia berdoa, sujud setelah menang. Memang ada Nabi SAW setelah main bola sujud syukur. Tidak ada. Tiba-tiba orang itu bid'ah. Dia telah membuat syariat. Kenapa? Sujud kapan saja. Mau ada bola, mau tidak bola, mau syukur atau tidak, sujud kapan saja boleh. Kenapa perintahnya?
wasjudu warka'u. Warka'u ma'ar raki'in, kata Allah. Ayat itu banyak sekali memerintahkan ruku dan sujud itu secara umum. Ya, Bapak sekalian. Itu yang disebut dengan mutlak atau umum dalil-dalil. Kecuali ya Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang sudah dikhususkan atau sudah ditentukan. Ini yang disebut dengan muqayyad. Apa itu doa dan zikir muqayyad? Misalnya setelah sholat Nabi SAW ini dalam sini disunnahkan kita membaca istighfar 3 kali. Ada istighfar 3 kali. Kemudian membaca istighfarnya itu astaghfirullahalazim allazi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Allahumma antas salam minkas salam, seterusnya. Ya, kemudian ya Allahumma antas salam minkas salam tabarak rabbana ta'ala dzal jalali wal ikram. Ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan seterusnya. Tidak ada khilaf. Nah, kita istighfarnya itu kita tambah 100 kali. Itu yang enggak boleh karena sudah ada khususnya, sudah muqayyad, sudah ditentukan 3 kali. Kalau 3 kali ya 3 kali di sholat. Bacanya Allahumma antas salam minkas salam dan seterusnya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kita kurang ini 33 kali, 100. Gak boleh, sudah ditentukan, muqayyad namanya. Ya, sekalian. Yang sudah ditentukan ada dalil itu gak boleh kita rubah. Kenapa? Sudah muqayyad, sudah dikhususkan. Beda dengan yang tadi yang umum dan mutlak tadi. Nah, kadang kita ini umat Islam gak bisa membedakan mana mutlak, mana muqayyad. Saya punya jamaah. Saya sering jadi imam di situ. Habis sholat langsung Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah. Saya bilang, enggak boleh baca gituan. Ada zikirnya. Ya, ada yang dibaca yang sudah ditentukan, muqayyad namanya. Ikutin itu. Apakah wajib mengikuti setelah sholat itu harus zikir? Enggak wajib, Bapak Ibu. Kenapa? Zikir setelah sholat itu sunnah, bukan wajib. Jadi kalau orang enggak zikir, enggak dosa, namanya sunnah. Jangan kita ini kadang mewajibkan yang sunnah, mewajibkan yang mubah, enggak boleh. Hukumnya sunnah tetap sunnah, enggak boleh dirubah-rubah. Ini kamu kalau habis sholat nggak zikir, bid'ah, dosa. Nggak ada bid'ahnya, nggak ada dosanya. Orang nggak zikir ya boleh. Kenapa? Nabi kadang habis sholat tidak berzikir, langsung jalan kalau dalam kondisi tertentu. Para sahabat juga begitu. Lagi perang zikir gimana? Ini terkadang nggak dipahami. Tapi ketika diceramain seakan keren, padahal nggak begitu gitu hukum Islam. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah SWT. Ini yang saya perlu sampaikan, ada mutlak, ada muqayyad. Jangankan zikir dan doa. Salat Bapak Ibu sekalian, ada salat mutlak, ada salat muqayyad. Salat mutlak itu misalnya kita ini udah salat qabliyah, udah salat ba'diyah, udah salat wudu, tahiyatul masjid, udah salat taubat, yang ada dalilnya semua ada. Yang muqayyad, yang sudah ada prakteknya dari Nabi itu. Tetapi udah selesai semua. Kita pingin
sholat lagi. Masih kurang sholatnya. Boleh saja Bapak sekalian kita sholat 2 rakaat, sholat mutlak namanya. Gimana tuh niatnya sholat mutlak? Usolli sholatan sunnatan rak'ataini. Sholat aja. Namanya sholat mutlak. Bapak itu bid'ah, enggak bid'ah Bapak Ibu sekalian. Nabi dan para salafus saleh biasa. Kata Nabi SAW, kalau kalian ada sesuatu kesulitan, sholat 2 rakaat. Sholat apaan tuh? Ada kesulitan. Bukan sholat hajat, sholat 2 rakaat. Kalau kalian merasa ada dosa, sholat 2 rakaat. Bapak Ibu sekalian, perintahnya umum. Dalam Al-Quran juga perintahnya umum. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, pernah saya sampaikan di sini, sering saya sampaikan. Ahmad bin Hanbal itu pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memunculkan istilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah ahlu hadis. Mazhabnya semua hadis, Quran hadis. Sholat sunnahnya itu 300 rakaat Pak. Sehari semalam. Sholat apaan aja 300 rakaat. Itu kalau lagi sehat 300 rakaat. Kalau lagi sakit 100 rakaat. Kita berapa sholatnya? Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi ini kalau meriwayatkan satu kehidupan ulama itu pasti sahih, namanya Imam Zahabi. Jadi Bapak sekalian, kita sholat 2 rakaat. Asal jangan sholat di waktu terlarang. Terlarang itu ba'da subuh, setelah subuh begini sholat 2 rakaat. Kecuali sholat waktu tahrim itu bukan tahrim langsung berdosa kalau dia sholat 2 rakaat, enggak Bapak Ibu sekalian. Hanya di makruh saja, dilarang, tidak bagus. Tetapi kalau sholat yang ada sebabnya boleh, setelah asar, setelah subuh boleh. Ini misalnya ada orang masuk tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat, udah selesai subuh. Tapi dia keluar ke rumah dulu tadi habis sholat, balik lagi masuk tahiyatul masjid, boleh. Walaupun ba'da subuh. Atau dia sholat wudu, toilet wudu, masuk lagi sholat 2 rakaat, sholat wudu boleh. Namanya sholat sababiyah, ada sebabnya. Sholat jenazah boleh setelah subuh. Kenapa? Karena ada sebabnya, ada kematian. Jangan langsung disebut, wah ini ahlul bid'ah, ini sholat waktu yang dilarang. Nah, bolehkan. Nah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada sholat mutlak, ada sholat muqayyad. Sholat muqayyad itu apa ya? Itu sholat zuhur, asar, udah nggak boleh kita nambahin asar 6 rakaat, subuh 8 rakaat, kurang nih subuh. Masa cuma 2 rakaat? Padahal kita lagi enak-enaknya sholat, itu tambah aja, nggak boleh. Itu namanya muqayyad, sudah ditentukan, ditetapkan jumlahnya, bacaannya sudah ditentukan juga, rakaatnya, waktunya sudah ditentukan. Beda dengan mutlak tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu begitu, selalu ada mutlak, ada muqayyad. Nah, saya akan bahas di sini, kita teruskan untuk pembahasan salat, zikir dan doa yang sudah muqayyad, yang sudah ditentukan setelah salat. Nah, ini sudah banyak kita laksanakan. Di antaranya adalah tadi zikir istighfar 3 kali, ya, Allahumma antas salam, dan seterusnya. Bahkan ada
Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya pernah dengar orang ceramah, beliau tamatan Pakistan. Dia ceramah tidak boleh berdoa setelah sholat. Yang ada itu adalah zikir. Ditanya sama orang, apa hukumnya? Beda hukum. Itu ustaz, dan ustaz besar, tamatan dari Pakistan. Saya tahu persis orang. Ini perlu diluruskan. Banyak yang ngikutin, padahal salah Bapak Ibu sekalian. Doa ba'das shalah tidak ada larangannya, bahkan sunnah. Jangan sampai kita ini yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW selalu berdoa setelah sholat dan selalu berzikir setelah sholat. Di antara doa Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Doa itu adalah permohonan, pengaduan dan permohonan. Jadi doa itu bukan cuma permohonan, Pak. Mengadu sama Allah itu juga doa namanya. Ya Allah, aku kondisinya begini ya Allah. Termasuk namanya doa, pengaduan gitu. Dan ini nyata-nyata Nabi SAW meminta, Allahumma aini ala dzikrika, ya Allah tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, agar aku bisa bersyukur padamu, dan agar aku bisa beribadah dengan baik padamu. Hadis Muaz, ya, disampaikan oleh hadis ini oleh Muaz radhiyallahu anhu. Nabi SAW mewasiatkan dia untuk selalu membaca doa ini fi duburi kulli sholat, di akhir setiap sholat. Ini hadisnya rawahu Ahmad wan Nasa'i dan disahihkan oleh para sahabat, para ahli hadis. Ada mengatakan dubur sholat itu maksudnya Ustadz sebelum salam. Dubur sholat itu sebelum salam. Ini juga salah Bapak Ibu sekalian. Dubur sholat itu sebagian besar ulama ahli bahasa memahaminya setelah salam. Walaupun ada yang memahami dubur sholat itu arti aslinya dubur sholat itu penghujung sholat. Ya. Atau penutup sholat. Kenapa kita belakang kita itu disebut dubur, belakang, akhir. Nah mereka memahami, sebagian orang memahami yang mengatakan bid'ah membaca doa setelah sholat itu, maksud mereka dubur sholat itu, menafsirkan dubur sholat itu. Jadi secara bahasa saja sebenarnya perbedaan. Maksudnya sebelum salam, setelah tahiyat, setelah tasyahud, setelah baca tasyahud akhir. Tapi dalil-dalil tentang tasyahud akhir itu, Bapak Ibu sekalian, bacaannya adalah Allahumma inni a'udzubika bika min azabil qabri, min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan seterusnya. Itu biasanya dibaca. Ada doanya memang, tetapi doa tertentu. Adapun Allahumma antas salam, Allahumma inni ala dzikrika syukrika, biasanya dibaca setelah salam. Maksudnya ya setelah sholat gitu. Menunjukkan bahwa hadis ini Bapak Ibu sekalian, doa yang dibaca oleh Nabi ini adalah doa yang dibaca setelah salam, setelah sholat. Mana bid'ahnya? Masa Nabi dibilang bid'ah? Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati memahami dalil. Ini diriwayatkan oleh
Muaz bin Jabal, ya, diwasiatkan dan diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad, Nasai, Abu Daud, ya, ditafsirkan fi duburi kulli salatin ay ba'daha. Ya. Dubur salat itu adalah maksudnya setelah salat maksudnya. Ini mayoritas ulama. Nah, jangan sampai ada lagi pendapat enggak boleh. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini mazhab Hambali. Termasuk tokoh besar dalam mazhab Hambali. Selevel Ibnu Taimiyah, walaupun beliau muridnya Ibnu Taimiyah. Saya kebetulan tesis saya tentang Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi alhamdulillah hampir semua buku Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sudah saya baca, Bapak Ibu. Dan saya punya kitab tentang Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Karena saya meneliti Ibnu Qayyim al-Jauziyah waktu di Mesir, khusus Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada 7 waktu berdoa yang mustajab. Ya. Di antaranya antara bainal azain, azanain, bainal azanain, mohon maaf, di antara 2 azan. Maksudnya antara sebelum qomat itu makbul. Yaumul Jumat dan seterusnya. Dan di antaranya adalah ba'das shalah. Doa makbul, mustajab ba'das shalah. Di sini juga begitu, yang penulis kitab ini juga begitu, Al-Imam Wahb Az-Zuhaili juga mengatakan ba'das shalah. Coba ulama ahli mazhab Hambali, ya, gurunya para ulama di Saudi itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, termasuk merujuknya ke sana dengan Ibnu Taimiyah. Tapi kenapa orang Indonesia malah tidak boleh doa setelah sholat? Nah, ini perlu diluruskan agar supaya jangan sampai kita nanti udah meninggal dunia nggak doa-doa setelah sholat, rugi kita, Pak. Ya. Kata Allah, kenapa kamu nggak minta kepada aku? Nggak boleh katanya. Melarang orang berdoa berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Melarang orang masuk masjid saja dosa besar. Apalagi melarang orang berdoa. Jadi berdoa kapan saja. Da'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku dan aku akan kabulkan doa kalian. Ya, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Nabi SAW dalam beberapa riwayat makan saja, masuk WC aja doa. Apalagi setelah sholat. Masuk pasar aja doa, Pak. Apalagi setelah sholat. Keluar dari pasar aja doa. Apalagi keluar dari sholat. Nah, secara logika begitu, Bapak Ibu sekalian. Dalil logika sudah ada. Nah, di antaranya juga doa zikir Nabi setelah sholat itu adalah baca ayat kursi, suratul Ikhlas, al-mu'awwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Di sini disebut wal Fatihah dan surat Al-Fatihah. Lima rawa Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man qara'a ayatul kursi min duburi salati al-maktubati kana fi dhimmatillah ila salati al-ukhra. Wa li khabar Abi Umama, man qara'a ayatul kursi wa qul huwallahu ahad dubura kulli salatin maktuba lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Isnaduhu jayyid. Sanad hadis ini bagus, artinya sahih, Bapak Ibu. Riwayat oleh An-Nasa'i dan At-Tabarani. Apa maksud ayat hadis tadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya ini,
siapa yang membaca ayatul kursi setelah sholat wajib, maka dia selalu dalam perlindungan Allah SWT sampai sholat berikutnya. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Abi Umamah seorang sahabat, Nabi bersabda, man qara'a ayatul kursi, siapa yang baca ayatul kursi, qul huwallahu ahad, setiap sholat wajib, maka tidak ada yang dapat mencegah dia masuk surga kecuali kematian. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, zikir-zikir ini setelah sholat itu luar biasa. Qul huwallahu ahad. Jangan sampai kita ngelarang orang baca qul huwallahu ahad setelah sholat. Cuma memang ada juga yang berlebihan Bapak Ibu sekalian. Di sini tidak disebutkan berapa kali. Ya, yang penting baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayatul kursi sekali cukup. Karena hadisnya tidak menjelaskan harus 3 kali, harus 4 kali. Ini ada masjid, ini rata-rata masjid di kampung, mohon maaf. Baca qul huwallahu ahad 10 kali, qul a'udzu birabbil falaq 10 kali, qul a'udzu birabbin nas 10 kali. Kencang lagi. Orang sholat sunat kasihan. Jadi ada juga yang berlebihan, Bapak Ibu. Ya. Ada yang berlebihan, nambah-nambah. Ada yang menghilangkan sama sekali, enggak boleh. Kita pahami dalil itu apa adanya. Dalam beribadah itu apa adanya, Bapak Ibu. Enggak boleh kita tambah, enggak boleh kita kurang. Kecuali tadi masalah mutlak dan muqayyad. Ada aturannya dalam agama. Dan seterusnya saya tidak bacakan Bapak Ibu sekalian. Nah, di antara adab solat, adab zikir dan doa ini, yang pertama angkat tangan berdoa. Ini juga banyak yang membid'ahkan angkat tangan. Kadang kita bingung Bapak Ibu sekalian, dia dalil dari mana gitu ya. Padahal Nabi SAW sering angkat tangan. Tidak selalu, sering angkat tangan ketika baca doa. Dalam riwayat yang sahih adalah Nabi SAW ketika berdoa sampai terlihat putih ketiaknya itu terlihat. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ini hadisnya riwayat Abu Daud, hadis hasan ya. Kata Nabi SAW, "Idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akfafikum." Wala tas'aluhu bizuhuriha. Kalau kalian berdoa, mintalah Allah dengan telapak tangan kalian. Maksudnya begini. Jangan belakang tapak. Berdoa begini, enggak boleh, Pak. Coba ini hadisnya sahih. Nah, ada orang doa enggak mau angkat tangan. Ya, bingung juga dari mana gitu ya. Lalu kemudian doa harus pakai hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wa tsanaa 'alaihi thumma yusalli 'ala Nabi SAW." Ini hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Sahih. Apabila kalian berdoa, baca alhamdulillah, baca selawat. Jadi enggak boleh kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Enggak. Baca alhamdulillahirabbil alamin. Ada hamdalah yang agak panjang, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini juga hadis. Ya Rabbi lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Baru minta. Gak boleh doa langsung, gak ada adabnya. Masa sama Allah kita minta gak beradab. Adabnya itu hamdalah dan salawat. Kata Nabi SAW, "Tsumma yad'u bima syaa." Lalu kemudian dia berdoa sesuai apa yang dia inginkan. Kemudian wa yakhtimu du'a bilhamdulillah. Begitu juga ketika mengakhiri doa, walhamdulillahirabbil alamin.
Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin." Coba Nabi Allah sendiri yang ngajarin kita, dan akhir doa mereka adalah alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ini banyak nanti kemudian adab-adab doa saya tidak teruskan karena waktu. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan Bapak Ibu sekalian ya. Saya tutup ini begini. Kita nih usia-usia 30, ini ijtihad saya. Kalau bisa usia 30 itu. Jangan lagi 30 ke atas, Pak. Jangan lagi lepas zikir. Allah kasih kita ini nih, ruas-ruas jari kita ini untuk berzikir. Dalam riwayat Nabi SAW berzikir pakai ruas jari. Dan ini menjadi saksi di hari kiamat. Kalau kita agak ini nggak terlalu nyaman, pakai tasbih. Boleh pakai tasbih. Tidak ada bedaannya tasbih. Sepakat ulama tidak membedakan alat, Bapak. Tasbih itu alat untuk menghitung. Zaman Nabi itu batu dulu. Zaman modern kita pakai tasbih. Itu bukan Buddha punya. Bisa jadi Buddha itu ngikut kita. Ya. Jadi pakai tasbih. Sekarang ada tasbih pakai cincin. Pincet-pincet. Kenapa? Untuk menghitung tadi. Saya hari ini 1000, enggak apa-apa. Saya banyak-banyak zikran. Saya hari ini 10.000. Sehingga dia membuat semangat. Nah, kita banyak berzikir. Jangan dianggap ini perbuatan sufi, tarekat aja baru berzikir. Enggak, Bapak sekalian. Perintahnya untuk kita semuanya. Kita juga harus masuk surga. Nah, dimanapun nunggu bus, berdiri atau apa, zikir. Usahakan berzikir. Kenapa? Karena kalau mau diingat oleh Allah, maka seringlah mengingat Allah. Dengan cara apa? Berzikir kepada Allah. Nasullaha fanasiyahum, kata Allah, mereka lupa Allah, maksudnya tidak berzikir pada Allah, maka Allah juga lupa. Kita tanya diri kita mau selalu diingat Allah atau dilupakan semua? Kata Allah, kalau kalian mau mengingat aku ya, kalau aku mau ingat kalian, ingat aku dong. Maksudnya berzikir kepada Allah. Bahkan semua inti dari semua ibadah adalah mengingat Allah. Kata Allah, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya, semua ibadah itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di luar ibadah itu kita terus berzikir kepada Allah. Ini barangkali Bapak Ibu semoga ada manfaatnya dan semoga bisa kita amalkan zikir dan doa. Kapan saja, di mana saja, sering berdoa. Ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada pertanyaan sedikit nih Pak Ustadz, saya dari juru bicaranya. Bagaimana pandangan Ustadz tentang faham suatu kelompok yang secara gamblang dan seenaknya memberi label bahwa kelompok di luar fahamnya dengan kalimat kafirlah, sesat atau bid'ah? Apakah itu cerminan akhlak generasi salaf atau itu cuma perilaku orang-orang yang sekarang ngaku-ngaku ngikutin salaf? Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Sepakat para ulama, ijma ulama, tidak boleh kita mengkafirkan mereka yang mengucapkan syahadat, mereka yang berkiblat ke Ka'bah. Disebut al-muqirruna bisyahadah wa ahlul qiblah. Bayangkan itu syaratnya kita tidak mengkafirkan. Dua saja. Mereka yang bersyahadat. Ya. Berarti sudah masuk Islam, Pak. Sudah Islam. Yang kedua, dia berkiblat ke Ka'bah. Maksudnya dia sholat menghadap kiblat. Selama dua itu mereka lakukan, mereka haram dikafirkan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW, siapa yang sudah mengucapkan syahadat
maka haram darahnya, haram hartanya, haram harga dirinya. Maksudnya apa? Jangankan dikafirkan, diganggu aja nggak boleh. Dalam hadis yang lain, siapa yang mengkafirkan seseorang tanpa kejelasan, ya, disebut dalam istilah Nabi kufran bawahan. Kufran bawahan itu bukan bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Bawah pakai H. Kekufuran yang sangat jelas. Misalnya saya keluar dari Islam baru, itu namanya bawahan. Kafir nyata, kafir jelas. Dia sudah dibaptis, masuk gereja setiap hari, bawahan namanya. Kalau dia tidak melakukan hal-hal itu yang kekafiran yang jelas itu tidak boleh dikafirkan. Kalau dikafirkan kata Nabi, kafir itu kembali ke dirinya yang mengkafirkan. Ya, makanya kami di majelis ulama, Bapak Ibu sekalian, ada orang bermasalah akidahnya, bermasalah syariahnya, bermasalah ibadahnya, ditambah dikurang dan seterusnya, itu fatwanya sesat, bukan kafir. Termasuk Syiah, Bapak Ibu sekalian, sesat. Yang dimaksud Syiah Imamiyah. Kalau Syiah Ismailiyah, Nusairiyah itu kafir karena dia Tuhannya udah beda, nabinya juga udah beda. Kalau Syiah ini dia nambah-nambah nambah-nambah syariat, nambah-nambah akidah, tapi dia masih sholat menghadap kiblat. Syiah Imamiyah Iran tuh sholatnya menghadap kiblat, bahkan mereka masih naik haji Pak ke Ka'bah. Syahadatnya fasih, bahkan kadang lebih fasih dari kita sebagian orang Islam Ahlus Sunnah. Nah makanya kita ulama mengatakan mereka sesat, bukan kafir. Beda sesat dengan kafir. Kalau kafir itu sudah keluar dari Islam, halal darahnya. Kalau dia bukan kafir zimmi, ya, halal darahnya. Kalau dia kafir memerangi umat Islam, keluar dari Islam, tidak boleh dipergauli seperti orang Islam. Tapi kalau dia sesat, dia berbeda akidahnya dengan kita, berbeda syariahnya dengan kita, tetapi dia masih muslim. Caranya gimana? Harus diperbaiki akidahnya, harus diperbaiki. Ya, makanya mayoritas ulama modern sekarang, masuk Al-Azhar dan sebagainya, para tokoh ulama besar Syiah yang sekarang itu masih muslim, tetapi ahlul bid'ah. Sepakat ahlul bid'ah dan dolal, sesat. Oleh karena itu tidak boleh, tadi pertanyaan, tidak boleh kita mengkafirkan sembarang orang. Itu Syiah aja nggak boleh kita kafirkan sembarang, apalagi kita sama Ahlus Sunnah. Ya, ngeri ya Bapak sekalian. Nggak boleh, kita ini Ahlus Sunnah ini porak-poranda juga sekarang, karena ada di tengah, di dalam Ahlus Sunnah ini pingin tampil beda, pingin vonis-vonis sana, vonis sini dan sebagainya. Yang masalah sunnah jadi wajib, kayak yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu sekalian. Padahal udah nggak ada masalah, jadi masalah, membingungkan kita umat Islam sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ada yang bilang jangan-jangan ini ada misi Zionisme di dakwah mereka untuk memecah internal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kecurigaan begitu, Pak. Kalau giliran sesama Yahudi, kepada Yahudi mereka nggak berani hina-hina Yahudi gitu. Tapi kalau sama Islam, umat Islam, dia berani hina-hina ibadahnya umat Islam. Jadi aneh memang. Nah, tetapi itu hanya sebagian kecil. Adapun yang mengatakan bid'ah, ada yang benar, ada yang keliru. Terlalu cepat at-tasarru' fit tabdi', terlalu cepat membid'ahkan, ada kalau mau. Tapi dia baik, bukan sesat dan sebagainya. Dan bid'ah itu ada, Bapak Ibu sekalian. Di tengah umat Islam itu ada bid'ah, bukan tidak ada. Seperti yang saya sebutkan tadi.
ya. Membuat zikir sendiri kayak semacam mantra, nggak boleh. Zikir itu lafaznya harus dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah dia itu hanya Allah, Subhanallah, istighfar, penting ada. Tapi kalau zikirnya pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa dan sebagainya, wah, beda lagi. Nah, bid'ah juga ada di tengah kita, itu beda. Tapi tidak boleh kemudian kita ahlul bid'ah beda dengan ahlul kufur. Ini kadang ada sebagian orang menyamakan ahlul bid'ah ahlul kufur, bahkan mengatakan ahlul bid'ah lebih kafir daripada orang kafir. Ini berbahaya, Bapak. Tadinya dia mau sadar, tapi sudah dikafirkan, ya sudah, lepas dari Islam. Kenapa? Karena kita manusia, ada ilmunya cetek, ada ini gara-gara, apalagi kebidaannya itu karena kebodohan, kejahilan terhadap Islam. Harus kita dakwahi, bukan kemudian divonis lalu dijauhi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, masih belum selesai. Ya, silakan Ibu. Ustaz, bagaimana menjelaskan penggunaan istilah bid'ah hasanah oleh sebagian ulama salaf, dan termasuk perkataan Umar bin Khattab yang tentang tarawih, sebagai bid'ah adalah perkara yang seperti ini, tarawih. Tercela bagaimana dengan berbagai saran dakwah dan pengajaran yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ada istilah ini, tidak ada contohnya, tertolak, gitu kan Ustaz. Nah, seperti kita baca Al-Quran dengan doa dulu, terus dengan baca Al-Quran dengan Surah Al-Rajim, itu kan dikatakan bid'ah. Gimana Ustaz? Nah, itu juga kekeliruan. Mau baca Quran doa, keluar setelah baca Quran baca doa, enggak ada masalah. Orang masuk WC aja doa, Pak. Masa mau baca Quran doa enggak boleh? Secara logika, Pak, sekali. Itu namanya doa mutlak tadi yang saya sebutkan, mutlak. Kapan saja mau ngapain saja doa, enggak ada masalah, enggak ada larangan. Mereka yang membedakan itu enggak ngerti apa mutlak muqayyad itu. Ya, langsung baca hadis, baca ayat. Enggak ngerti bagaimana menggunakan ayat, menggunakan hadis itu pada tempatnya. Jadi boleh saja mau ngapain saja berdoa. Bidah hasanah. Iya. Jadi bid'ah itu ada yang mengelompokkan dua, ada yang tidak mengelompokkan. Mazhab Maliki seperti Imam Syatibi, dia tidak mengelompokkan bid'ah. Hanya satu aja, bid'ah dolalah, bid'ah sesat. Kalau tidak sesat berarti bukan bid'ah, begitu mazhab Maliki itu begitu. Adapun mazhab Syafi'i dan semua tokoh-tokoh mazhab Syafi'i, termasuk tokoh-tokoh mazhab Hanafi, mengatakan ada dua bid'ah, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Dan ini mayoritas, pembagian bid'ah hasanah dolalah ini mayoritas, bukan minoritas. Jumhur, kecuali tadi Syatibi. Saya sudah baca kitabnya Imam Syatibi Al-Muwafaqat khusus tentang bid'ah dari mazhab Maliki. Dan pemahaman beliau tentang bid'ah itu betul-betul memang tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya sama sekali itu, Bapak sekalian. Dicari-cari dalil umum khususnya juga nggak ada. Maka itu bid'ah, itu. Dijadikan ibadah, dijadikan syariat, itu bid'ah. Pembahasan tentang bid'ah ini sudah saya sering sampaikan di sini sekalian, ya, banyak detailnya. Tapi pembagiannya itu ada. Kalau jadi berbeda pendapat, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Jadi ada dua pendapat. Jangan memaksakan umat ini satu pendapat, nggak boleh. Kalau dia bilang ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, terima. Mereka punya dalil. Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah itu ada dalilnya. Dia mengatakan ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Dalilnya bahkan riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanah falahu ajru mislu ajrihi, wa man sanna sunnatan sayyi'ah, dan seterusnya. Hadisnya panjang. Siapa yang melakukan peninggalan yang baru, sunnah itu peninggalan yang baru, maksudnya sesuatu yang baru dilakukan, tidak ada
Tidak ada yang tidak dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Tapi dia baru melakukan. Lalu diikuti oleh orang. Tapi yang baru itu hasanah, yang baik. Maka dia dapat pahala. Begitu juga sebaliknya, meninggalkan sesuatu yang buruk, diikuti oleh orang. Dari sini para ulama itu yang saya sebutkan tadi, mayoritas tadi, berdalil ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Yang berdalil bahwa bid'ah itu hanya dolal saja berdasarkan beberapa hadis, ada 6 hadis. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ya fahuwa raddun. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dijawab oleh kelompok pertama, kullu di situ, kullu bid'atin itu bukan berarti semua bid'ah, bukan. Bukan artinya itu letterlek semua bid'ah. Maksudnya adalah biasanya bid'ah itu sesat, biasanya. Jadi kullu di situ berarti biasanya. Ya, sekalian. Banyak contohnya, biasa pakai kullu itu artinya biasanya. Jadi bukan setiap, bukan semua. Ini kan kadang ini yang menjawab seperti ini ahli bahasa Arab. Kullu itu penggunaan kullu itu. Biasanya bid'ah itu sesat. Berarti kalau biasanya berarti ada yang tidak sesat gitu loh. Dari pengertian ini. Nah, ini nanti kita bahas waktu karena syuruknya sudah ini. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Saya tambahkan karena waktunya sudah habis. Yang jelas ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Ini mayoritas ulama. Biasanya kita itu ikut yang mayoritas. Apakah boleh ikut yang tidak mayoritas? Boleh, silakan. Kalau dia keyakinan semua bid'ah silakan. Pilihan. Jadi tidak boleh maksain yang kelompok pertama maksain kelompok kedua maksain kelompok kedua. Nggak boleh. Masing-masing aja. Sesuai dengan keyakinan kita terhadap dalil itu. Dan kalau masjid ini kita ambil pertengahan. Ya. Ambil hal-hal yang jumhur ulama sehingga aman ya Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Pak silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum azan. Berdoa sebelum azan, baca ayat sebelum azan, innallaha malaikatahu itu ayat Pak. Baca selawat sebelum azan atau setelah azan enggak ada masalah. Yang penting tidak dipotong azannya dengan salawat dengan ayat itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tadi itu yang saya sebutkan ya. Kita doa kapan saja dan seterusnya enggak ada masalah. Kalau selama tidak ada dalil yang melarangnya. Karena ada dalil umum. Dalil umum. Jadi cara memahami ayat ini juga panjang juga penjelasannya. Jadi kalau dalil itu umum Pak. Misalnya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku maka aku akan terima. Itu umum. Allah tidak sebutkan kapan saja di mana saja. Pokoknya doa aku kabulkan. Kalau tidak ada hadis, ayat atau dalil yang menghususkan dalil tadi yang pertama tadi, maka ini berlaku, Pak. Sebelum azan dia doa. Kita pakai dalil umum. Berdoa, aku akan mau sebelum azan, setelah azan, silakan. Ada enggak dalil yang melarang? Sebelum azan doa. Selama enggak ada, maka dalil ini berlaku, Pak. Kalau dia tidak pakai dalil untuk mencegah dalil umum tadi, maka dia tadi membuat syariat yang saya sebutkan. Kenapa? Karena untuk menghususkan ini harus pakai dalil. Paham ya, Pak Ibu sekalian? Ini penjelasan usul fikih. Jadi untuk menghususkan dalil umum tadi, ud'uni astajib lakum, harus dengan dalil juga, nggak boleh dengan akal, nggak boleh. Menurut hemat saya nggak boleh. Itu sekalian. Itu namanya. Makanya para ulama tidak ada mempermasalahkan, silakan. Doa khatam Quran di Masjid Nabawi
khatam Quran setiap Ramadan ada doanya. Memang Nabi ajarin khatam doa? Ya ada. Apakah itu beda? Tidak. Orang keluar dari WC aja baca doa. Masa baca Quran setelah baca Quran nggak boleh baca doa? Logikanya begitu. Ada dalil nakli, ada dalil aklinya begitu. Jadi nggak masalah. Tapi alangkah baiknya nggak usah azan saja. Gitu. Tapi kalau dia sudah kadung melakukan, nggak perlu kita bilang oh ini bid'ah. Nggak ada alasan kita untuk membid'ahkan. Nggak ada dalilnya untuk membid'ahkan. Begitu ini sekalian. Kalau nggak ada dalilnya, mendingan kita diam. Ya, dan tidak ada mudaratnya. Kenapa sih ada mudaratnya dia baca ayat itu sebelum azan? Nggak ada. Nah, jadi sekalian, enaknya tuh begitu memahami Islam ini, memahami agama. Jadi bukan cuma sekedar hafal hadis, hafal Quran, lalu bilang ini salah, ini benar. Ada cara memahami dalil tadi. Ada umum, ada khusus, ada mutlak, ada muqayyad, ya, ada al-am, ada al-khas dan seterusnya. Ada kaidahnya memahami. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes,